Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى ومن والاه وعالما أو متعلما. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat lingkungan Masjid Ar-Ridha yang Allah muliakan, hadirin hadirat khilaqut ta'lim majlis tazkirah subuh itu semuanya Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, satu keadaan yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan ini merupakan anugerah Allah yang besar. Anugerah ukhrawi. Setinggi-tinggi nikmat, sebesar-besar nikmat adalah nikmat ukhrawi. Karena nilainya nilai yang besar. Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik dan sifatnya kekal selama-lamanya. Sementara kalau dibandingkan dunia ini sementara, bahkan kadang bisa menipu ya. Sifatnya hanya fata morgana, dikira senang, ternyata susah. Namun yang hakikiyah itu ya, yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan itu adalah nikmat ukhrawi. Dan nikmat ukhrawi ini ya kekal ya. Misalnya ini ada bagian kehidupan kita adalah rohaniyah, jiwa. Fisik tubuh boleh tua ya, boleh rentak, tapi jiwa enggak. Jiwa kita tetap muda, karena yang namanya jiwa enggak bisa tua. Yang merasa tua nih, yang tua-tua nih. Yang tua itu fisiknya aja, jiwanya tetap. Nanti kan yang di akhirat dipanggil itu kan jiwa itu. Dan tidak ada orang tua di akhirat, tidak ada, karena sudah sifatnya jiwa. Ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah, jiwa sifatnya itu adalah ukhrawi. Nah, ketika kita diberikan nilai-nilai ukhrawi, nikmat ukhrawi, berarti itu adalah memperkuat jiwa kita. Kalau tua enggak, dia bisa lemah, bisa kuat itu kan. Nah, jadi kalau dia ingin kuat, ya seperti asupan gizi pada fisik. Cuman walaupun berapa yang diberikan asupan gizi pada fisik, kalau sudah tua ya tidak punya pengaruh dia. Tapi kalau kita bisa mengisi
nilai-nilai yang bersifat kejiwaan yang ukhrawi ini luar biasa. Makanya Allah katakan tadi ini wajib kita syukuri itu. Jadi kalau diperbandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikategorikan ada 3 klaster ya. 3 klasifikasi. Ya. Kalau boleh diberikan poin huruf itu kalau nilai kuliah itu ada nikmat A yang paling besar, ada B itu menengah, ada C nikmat yang rendah. Apa saja yang masuk dalam klasifikasi masing-masing penilaian itu ya. Kita ambil yang paling bawah C gitu ya. Itulah dikatakan oleh ulama hikmah itu yang memiliki akan nikmat seperti itu adalah nikmat dunia yang sifat-sifatnya itu kesenangan dunia. Itu nikmat C itu. Ya berupa apa dia? Berupa makanan. Kalau orang dulu sebutannya sandang, pangan, papan. Nah itu sandang itu pakaian ya yang kita pakai ini. Nah, ada lagi papan, rumah, tempat tinggal. Ada lagi pangan, makanan. Nah ini dikategorikan semua itu adalah nikmat rendah kualitasnya, kualifikasinya. Tapi sayang orang banyak dimabokkan oleh urusan ini. Ya kalau sudah ngurus dunia, ngurus makanan, ngurus itu ini tadi, masya Allah. Istilah bahasa orang Malaysia itu bertungkus lumus. Banting tulang, tulang dibanting-banting. Anda ingat di hari, ya. Itu kadang-kadang padahal nilainya secebis ya. Secebis bahasa Malaysianya itu, kalau bahasa kitanya itu apa ya? Sesuatu yang sangat kecil, dikit. Nilainya C. Ini yang tidak sadar ya, mereka mabok. Ya, orang mabok itu tidak sadar. Dikira itu yang berikan kebahagiaan, kenyamanan. Enggak. Pada itu banyak resikonya. Dan mengusahakannya susah. Menikmatinya sebentar. Itu kemarin kawan kita ada mengadakan naik panjat pinang. Panjat pinang. Menyiapkan panjat pinangnya itu berhari-hari. Perlombaannya sebentar. Cuman ya tergantung kemampuan yang naik ini, kemampuannya seperempat jam selesai, bubar. Menyiapkannya maka nilai harga batang pinangnya berapa? Pemakainya sebentar. Itu kan sifatnya permainan, main sifatnya. Karena permainan yang itu sifat dunia ya sebentar. Jadi lapah mengurus gitu kan. Jadi Pak RT jarak ya mengadakan ini lapah. Nah itu kan. Nah itu. Jadi itulah sifat dunia. Misalnya kita mau makan ini, ya terkenal wilayah kita ini makan kambing gitu ya, nah, kambing. Gitu. Mulai menyembelih, menguliti, memasak kan itu lama. Memakannya bentar. Itu, apalagi pian kangen kaladi. Itu kangen kaladi itu lapah badan mengolahnya. Memakannya setumat dan kalau banyak juga semangkok yang sempat. Itulah dunia itu, nilai dunia itu. Jadi lapah manggawi ya hasilnya kadang badai ke dunia. Kita lagi muda subhanallah luar biasa kerja ya berhasil alhamdulillah. Pas tuanya ongkos ke dokter benar lagi. Dan ke dokter, nah, dokter nang sugihnya kita mantarinya kita maka berpuluh tahun berjibaku tadi yang bertungkus lumus tadi kan dapat punya rekening itu ini aset itu ini kan ternyata orangnya sudah ada mohon maaf ya ada orang yang mulai rumah itu rumahnya besar lama bikinnya bertahun-tahun lah baru selesai baru hari pertama menghuni langsung sakit sepekan berikutnya meninggal ada yang begitu nah itu kan susahnya luar biasa jadi sesadangannya aja kita artinya alhamdulillah kita nikmatin ada nah justru kita paham itu adalah nikmat yang kualifikasinya paling rendah itu. Nah ada yang menengah itu adalah sehat. Nah, sehat ini lebih tinggi. Sebab kalau pada sehat yang semua tadi tidak dipakai. Kalau sudah orang tuh ada sehat lah, makan orang enak ya, pada nyaman lagi. Nah kalau sudah makan kalau nyaman. Berpakaian cuma selembar selimut di badan. Kalau sudah sakit, rumah pindah alamat kemana? Ke Ansari Saleh. Ya kan? Kalau sudah sakit, nah itu
itu nggak kepakai. Jadi sehat nih subhanallah, luar biasa nilainya. Nggak ada nilainya kalau untuk sehat orang kadang-kadang sekarang ini ada dengar semacam obat ampuh itu yang terkena Tiongkok malah nih obat itu. Jadi obat itu sebiji nilainya itu sampai dari ratusan juta sampai miliar. Jadi orang-orang kaya di luar negeri itu mereka urusan duit tidak apa lagi, tapi ingin panjang umur, ingin sehat. Jadi berapapun nilainya kalau dia masih sehat, masih bisa bekerja, itu dibeli. Bukan khayalan ternyata Pak. Ulun taunya dari orang-orang dari kedokteran. Jadi ada tadi zaman Covid tadi ada seorang dokter muda usia 30-an gitu kan. Nah, serang penyakit gitu. Jadi sudah mana musim Covid itu ya. Jadi tidak ada harapan lagi. Ada dokter senior tuh punya tablet, punya obat yang nilainya tuh ratusan juta harganya. Itu diberikan ke dokter muda itu lantaran dia punya harapan kalau si dokter muda ini mungkin banyak lagi pengabdiannya lah. Tua ini ngalah saja lah. Padahal persiapan untuk dirinya itu disimpan itu. Orang kedokteran yang tahu lah. Nah itu. Jadi minum obat itu alhamdulillah sehat, sembuh. Dokter yang muda dari perempuan, cerita keluarga ulun yang memang juga orang kedokteran gitu kan. Subhanallah. Nah, jadi sekarang mereka berlomba mencari itu. Tahu dari apa bahannya wallahu alam ya. Yang pernah kita dengar tuh di nopal saja. Nah itu ada juga di kisah-kisah cerpen kehebatan pengobatan Cina ya. Ternyata ada di alam nyata itu. Nah, jadi mereka mencari itu untuk sehat. Itu kan orang tua nih macam-macam penyakitnya. Ada Alzheimer, ada apa-apa itu kan. Nah, jadi dia cari obat yang bisa menyembuhkan untuk tidak sakit itu. Saking inginnya hidup lama gitu. Tapi apakah bisa dipertahankan? Kalau penyakit masih bisa disembuhkan. Tapi kalau umur, teori Quran, sadaqallahul azim. Teori Quran itu teori mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Itu walaupun majunya teknologi pengobatan ya, yang namanya ketetapan Allah dengan dalam Al-Quran itu iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu paling kawa memanjangkan umur rata-rata di dunia ini kalau tuh memang ditakdirkan Allah panjang umurnya palingnya 130-an. Tidak ada yang sampai 200 angka, tidak ada. Kalau sudah ada melampaui angka 2 itu nggak ada, itu bohong, hoax itu. Rata-rata apa yang sudah disabdakan Nabi kan 60-70 tahun selesai. Itu sudah itu ketetapan umum dalam Al-Quran juga dan ketetapan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu di sehat kita nih alhamdulillah nih. Jadi yang datang ke sini insya Allah sehat. Kalau toh ada ya dikit-dikit bisa diabaikan. Nah, artinya kalau datang. Jadi nikmat pertama tadi dapat pasti ya mereka yang kita yang datang ini secara finansial, tempat tinggal alhamdulillah apapun statusnya bersyukur kepada Allah. Demikian apa yang kita makan apapun jenisnya alhamdulillah. Apapun yang kita pakai, bahkan pakaian kita ini syar'inya kan menutupi sempurna, bukan hanya menutupi yang wajib saja. Ternyata kita nilai-nilai pakaian kita sudah nilai-nilai aksesoris sekarang, sudah keindahan luar biasa nikmat kita. Nah sehatnya alhamdulillah dan plus lagi alhamdulillah nikmat iman wal Islam. Nah, kalau yang dua di bawah itu masih nilainya dunia, sehat dunia. Kalau sudah sakit, kalau sudah meninggal, tidak ada lagi sehat. Ya dokter nggak lagi melayani orang mati, dipulangkan. Nah kalau ketika sudah mati, itu apa yang bernilai? Nikmat iman dan amal saleh. Sekarang kita dengan bekal iman, lalu kita beramal saleh. Dan inilah nikmat yang sesungguhnya, yang kekal selama-lamanya. Dan ketika yang dua tadi diberikan nilai-nilai iman, dia berharga. Sehat kita akan berharga kalau nilainya ada nilai iman. Dunia kita akan berharga
kita punya harta nih, ya, ketika kita berikan nilai-nilai akhirat, dia kekal. Ada nih duit nang pian tadi masukkan ke celengan tadi itu berarti nilainya nilai ukhrawi kan? Itulah yang kekal. Itu rezeki pian yang tidak akan tertukar lagi, tersimpan dalam catatan amal. Sementara mohon maaf yang pian makan nanti, yang pian pakai makan nih, ya, yang kita makan itu ujungnya di ujung usus, ujung belakang rumah kita itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Rezeki yang dimakan apapun yang pian makan, nang kambing kah, yang kakap kah, apa saja yang kita makan berupa yang enak-enak ujungnya sama. Nah itu kalau dimakan, kalau dipakai ya ini sampah nih nanti nih, jadi sampah ini. Tapi insya Allah dia akan jadi saksi ketika dia dipakai ke dalam ibadah. Ke masjid dia jadi akan saksi kita nanti. Mobil yang kita pakai untuk ibadah itu akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Dan sebaliknya kalau digunakan perkara yang tidak baik, jadi akan bernilai dia. Kalau diberikan cap agama, cap taat gitu, dia akan bernilai untuk ukhrawi. Lalu kekal sifatnya. Di tadi duit yang kita masukkan. Kalau duit itu kata Nabi kan kalau berupa duit itu belum rezeki. Itu kita hanya mengamankan, menyimpan. Itu bukan rezeki kita. Rezeki itu baru rezeki kita. Ketika makan masuk tenggorokan, ketika kita pakai, pian berapapun banyak baju di rumah itu bukan rezeki kita. Kita itu. Ya, tapi yang rezeki kita yang kita pakai sekarang nih. Nah, yang kita pakai yang di rumah itu selesai. Yang kotak-kotak itu masih belum dibuka. Nah, sarungnya sayang, sarung mahal disimpan di kotak, pas mati tidak dipakai. Dipakai itu, dipakai beribadah. Kalau perlu dikasihkan. Nah, kalau dikasihkan banyak yang makai, banyak nilainya, gitu kan. Dan yang dimakan, ya nikmat itu ya, rezeki itu yang dipakai itu, dan yang diinfakkan itu rezeki kita. Selama belum menjadi tiga hal itu, dia hanya sekedar simpanan dan belum tentu rezeki kita. Jangankan berupa uang, berupa barang saja belum tentu rezeki kita. Ada nih guru beli tiwadak 3 biji, ya, tiwadak 3 biji, habis kifayah hari zuhur kan pulang, nah, sehingga ada tiwadak beli 3 biji, sampai ke halaman rumah, ternyata ada dang sanak, ya, mau pulang, kemana nak buri kai, langsung hadang pian, lalu naur kayak naik biasa pulang, ada tiwadak hendak lah, ayo mah dipaksa ayo, nah, julong sebiji kan, sudah. Kurang tinggal duanya diletakkan samping kulkas. Nah, kawan istri beli gelapung karena mau lagu apa guguduh di wadak. Nah, yang suami masuk kamar, si istri nukar gelapung, anak sekolah datang berdua. Hati abah kadada mama kadada ada di wadak mahangai. Di karatnya makannya 2 bading habis sekolah habis. Nah, keluar kamar, sudah kamarnya gudu apa? Habis, tinggal kulitnya. Mana anakmu mantap? Nah, ayo, kita yang membawa, kita yang menukar dengan duit kita, ternyata bukan rezeki kita. Nah itu kan, jadi hati-hati kita dengan yang kita miliki sekarang, mending kita jadikan amal kebaikan yang kekal selamanya. Nah ini berkenaan dengan nikmat. Alhamdulillah ketika kita datang ke sini semua nikmat itu ada pada kita. Ya, C-nya ada, B-nya ada, A-nya ada. Nah, dan kita gunakan kesempatan yang mahal dan berharga ini untuk saling tazkirah karena itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk untuk menata dan mengatur kehidupan kita dalam 24 jam. Maka ikuti itu, insya Allah selamat. Dalam ilmu akhlak itu ada satu pasal, ya, satu tema yang berjudul Hifzul Awqat. Hifzul Awqat, menjaga waktu.
Gunakan dia sebagaimana ya Allah tetapkan. Jadi ketetapannya Allah yang atur. Jadi sebagai hamba kita ikutin. Walaupun tidak saklak kayak anak SD lah, artinya per jam itu ada loncengnya itu kan, enggak. Tapi kita enggak. Kita ikuti karena sudah Allah atur. Misalnya gini. Waktu 24 jam itu terbagi dua. Ada siang, ada malam. Siang ditandai dengan terpancarnya matahari, ya. Malam ditandai dengan terbenamnya matahari, lalu timbul kegelapan. Jadi siang terang, malam gelap. Nah, kita nanya nih, sebagai hamba Allah nih, ngapain siang? Ngapain malam? Itu sudah Allah jelaskan dalam Quran. Itu sudah ada. Jadi tinggal ngikuti aja lagi. Nah, jadi situ Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan malam dan kami jadikan siang. Ngapain? Libasa. Libasa itu istilah ya, berpakaian. Kami jadikan malam sebagai pakaian berselimut. Orang berpakaian ini nutupin tubuh. Ya, menutupin tubuh artinya dia rehat, tidur. Orang tidur kan berselimut. Nah, berselimut. Malam itu kita disuruh masuk rumah. Sunnahnya yang dijelaskan Nabi, apabila tiba malam hari, tutup jendela, tutup pintu. Nah, bila sudah tutup jendela, tutup pintu, orangnya di dalam, jangan orangnya di luar keliuran. Itu maksudnya masuk rumah, tutup pintu, wazkurismallah, ucapkanlah dengan ucapan bismillah, gitu kan? Nah, lalu kita masuk rumah. Nah, itu malam. Sebab malam itu udaranya saja udara berbahaya. Malam itu tersebarnya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu sistem keluar masuknya itu adalah siang malam. Kalau kita kan tarikan nafas nih. Masuk oksigen, keluar CO2. Masuk O2, keluar CO2. Itu kita. Kalau tumbuhan enggak, ya, siang dia mengeluarkan O2, gas oksigen. Malam dia mengeluarkan CO2. CO2 sesuatu yang berbahaya. Makanya kita kan dalam sunnah itu minum kada boleh bertiup. Karena itu yang kita tiupkan itu adalah sesuatu yang tidak kita perlukan karena dia ada CO2. Makanya kita makruh ketika minum itu dengan pakai meniup, gitu kan? Nah, itu. Nah, jadi malam itu tidak bagus. Tidak bagus ya untuk kita bergadang, untuk kita menggunakan malam untuk keluyuran, enggak, kecuali sesuatu yang memang kita perlukan. Kalau enggak perlu jangan. Nah, itu. Jadi malam itu sesuatu yang berbahaya secara udara dan alamnya. Nah, secara perilaku manusia dan makhluk-makhluk jahat itu malam itu aktivitas yang paling banyak. Makanya kita disuruh oleh Allah dengan qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu waktu malam maknanya. Kenapa malam itu ada aktivitas kejahatan ya? Min syarrin nafasati fil 'uqad. Jadi dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Itu aktivitas sihir itu dilakukan pada malam hari waktu falak. Itu di Quran disuruh kita berlindung. Jadi secara zahiriyah kita harus memang mengamankan diri ya. Secara rohaniah pun ternyata aktivitas malam itu adalah merupakan kejahatan yang kita dianjurkan nanti setelah melewati tengah malamnya memang kita yang disunahkan untuk menghadap Allah munajat dengan tersembunyi ya, masih dalam rumah itu. Itu malam. Nah, siang waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk ma'isyah, mencari sumber penghidupan. Allah sediakan waktu. Waktu yang terafdal ma'isyah itu adalah waktu duha. Waktu duha. Waktu duha itu adalah matahari yang sedang naik dan sapaannya lembut, menyegarkan, menyehatkan. Itu matahari pagi. Makanya paling bagus beraktivitas di waktu itu. Ya, karena kalau sudah melampaui siang itu panas sudah, matahari di atas, ya, itu sudah panas. Nah, yang enak tuh waktu pagi itu. Nah, itulah seabdal ada sebaik-baik ma'isyah. Ada waktu duha dan dia waktu blank dari waktu salat. Ya,
Sebab zuhur sampai asar punya zuhur, asar sampai maghrib punya asar, maghrib sampai isya punya maghrib, isya sampai fajar punya isya, fajar fajar sampai syuruk punya fajar, syuruk isyraq sampai zawal blank kosong. Ada salat duha tapi waktu rentang waktunya dikit, boleh di antara waktu itu kita ambil salat duha misalnya. Nah, jadi itu adalah merupakan rentang waktu yang kosong. Itulah seabdal ma'isyah, sebagus-bagus mencari penghidupan. Anak-anak sekolah jam itu, kalau lah jam sekolah tuh waktu itu tuh. Nah, ini dua bagian siang malam ini adalah ada peruntukannya, Allah sudah ciptakan itu. Maka kalau kita ikuti siklus itu dengan baik, maka akan lebih banyak kebaikan untuk kita. Nah, di antara 24 jam itu pula, di antara dua waktu tadi pula, ada waktu yang Allah perintahkan, waktu-waktu yang wajib untuk menghadapnya. Ya, menghadapnya. 2, 4, 4, 3, 4. Ini wajib. Nah, wajibnya itu waktunya afdal fi awalil waktiha. Jadi setiap waktu salat itu terbagi 3. Awaluha, awsatuha, wa akhiruha. Kita disuruh secara sunnah itu adalah ambil yang awaluha. Jadi masing-masingnya memang punya rentang waktu yang tidak sama. Kalau maghrib awaluhanya sepertiganya lebih cepat karena waktunya dekat, hanya sekitar 45 menit waktu maghrib itu. Waktu isya itu 9 jam. Jadi awaluhanya 3 jam pertama. Makanya pernah Nabi kan salat isya itu menjelang hampir jam 10. Nah, tapi tetap dilaksanakan berjamaah, menunda waktu sampai ke jam 10, mengambil waktu awal pada akhirnya, itu kan waktu akhir di waktu awal akhir di awal pertama. Jadi Nabi hanya mencontohkan itu. Jadi kita boleh kajian kalau memang harus menyelesaikan tidak masalah. Tapi tetap komitmennya kita tetap berjamaah karena sunnahnya seperti itu. Jadi yang jadi itu pembagian waktu tadi. Jadi awaluha, awsatuha, wa akhiruha. Maka yang afdal awaluha. Ambil yang afdal. Ambil yang aula, yang paling utama itu kita ambil. Nah, itu. Jadi waktu salat. Jadi ini yang 2, 4, 4, 3, 4 ini wajib. Yang namanya wajib ya sesuatu yang pokok seperti kita makan. Kan makan kita yang wajibnya 3 kali sehari, yang dengan 3 unsur paling tidak itu kan, unsur lauk, unsur karbohidrat, unsur sayur atau buah, itu kan 3 kali sehari. Kalau kita kurang daripada itu kan lemas kita. Nah, tapi lemas secara fisik tidak masalah, tapi lemas masalah rohani itu bahaya karena tidak diberikan asupan yang bermanfaat yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Nah, itu jadi kita isi waktu kita untuk yang Allah tetapkan itu untuk menghadapnya 5 waktu. Nah, plus yang sunnahnya. Nah, lalu ada lagi 2 waktu itu adalah pagi petang namanya. Di situ tidak, kalau sudah tunai salatnya nggak ada lagi salat. Tunai asar tidak ada lagi salat setelah asar. Tunai subuh nggak ada lagi sampai isra, nggak ada lagi salat sunnah. Kosong. Ngapain di situ? Nah, ada waktu khusus ini. Allah yang menyatakannya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi berzikir itu amal yang tidak ada had dan batasannya. Dzikran katsira, dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Bukratan wa asila. Bukrah ini waktu sekarang nih, dari azan subuh, dari setelah subuh sampai isyraq muncul matahari, itu adalah bukrah namanya. Makanya Sayyiduna Abu Bakar itu diberi nama Abu Bakar, lain abu yang dibakar ya, abu bahasa Arab, bakar bahasa Indonesia lain, itu bahasa Arab keduanya. Abu Bakar. Abu itu menunjukkan kalau kita di sini ya suhunya lah gitu kan. Kayak Abu Jahal tuh suhunya orang bodoh gitu.
Yaitu si abunya Jahal itu kan, abunya Jahil. Nah itu. Jadi abu itu menunjukkan ya orang itu dilekatkan dengan sesuatu itu. Jadi gelarannya seperti itu. Abu Hurairah misalnya katanya kan bapaknya kucing katanya gitu ya. Karena memang kesukaan beliau pelihara kucing, wallahu alam, itulah sebutannya Abu. Nah, Abu Bakar itu gelar yang disematkan kepada beliau. Bukrah maknanya itu. Bapak yang berpagi-pagi. Orang yang awal dalam Islam, orang yang awal setiap melaksanakan syariat Nabi, baik yang fardu yang sunnah, itu beliau yang pertama, yang mendahului daripada yang lain. Apa saja dalam hal kebaikan beliau itu orang yang awalun. Yang awalun itu artinya apa? Bukrah, pemulaan, berpagi-pagi, bersubuh-subuh, bersungsung, bersawat, ujar orang rantau sawat. Nah, jadi ujar orang hulu sungai lagi itu bersungsung. Awalun, bukrah itu beliau itu orangnya. Nah, jadi waktu yang awal ini adalah digunakan untuk apa di situ? Bertasbih dan berzikir. Sehingga kalau kita mengerjakan selain itu, maka dihukumkan secara hukum fikih para fuqaha mengatakan makruh. Tidak disukai Allah. Nah, kita menggunakannya paling tidak kalau tidak full ya dalam rentang waktu sepanjang itu, ambil seada bagiannya untuk itu. Jadi bukan semuanya, tergantung kewajiban masing-masing. Kalau seorang ibu misalnya yang kewajibannya melayani anak dan suami yang memang harus dilayani pada pagi hari karena mereka akan sekolah dan bekerja, jangan mengatasi waktu ini di atas sejadah sampai israk karena ada sunnahnya, yaitu sunnah kan, kewajiban dilalaikan lu bahaya juga. Timbul lagi mau warung kena di warung bungas padahal di rumah bahaya itu. Nah, jadi kewajiban, tapi ada di antara dua waktu itu. Jadi rentang waktu itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah untuk berzikir dan bertasbih minimal setelah salat yang 33 itu. Itu tuh nang minimalnya. Ini nang minimalnya buka misalnya habis salam buka, jangan. Ngapain? Oh ternyata hanya untuk jogging saja. Oh jangan. Nah hari ini dua waktu ini banyak orang yang lalai. Mohon maaf ini. Orang banyak yang lalai dua waktu ini. Waktu bukrah jogging, waktu asila au asyiya dia di pasar tungging. Nah, ini luput keduanya nih. Kayak mana nyaman menyalahi kaidah ketetapan Allah. Allah menetapkan dua waktu itu untuk banyak berzikir dan bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya sederhana. Nah, kalau zikir itu untuk apa sih? Itu kan ngapain berzikir? Oh ternyata itulah kata kunci untuk kebahagiaan. Kita kan mau bahagia. Puncak kehidupan ini ingin bahagia di situ. Seperti mana tadi surah Al-Jumu'ah ya, ayat 10 ya. Al-Jumu'ah ayat 10 yang membaca pada mukadimah tadi apa? Fa iza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, kita disuruh berzikir agar apa? Agar tuflihun, agar muflihun, agar menjadi orang yang muflih, ya, yang beruntung, yang berbahagia. Nah, itu tujuannya. Makanya alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Yang bisa menenangkan hati itu zikrullah. Itu. Selain itu tidak ada. Banyak duit misalnya malah nyanyok. Nah nyanyok tuh kurang banyak duit, itu nang KHBI itu bukan banyak duit itu. Mun kita nang ulun nang tapi duit ini bapak naik ke situ, ada ongkosnya. Tapi hati kita tenang. Itu nang orang mohon maaf nih nang wisata itu untuk cari ketenangan, tapi tidak tenang. Karena kata kayak itu Allah nyuruh. Allah nyuruh hendak tenang itu berzikir. Nah, zikir itu memang nanti luas pembahasannya lah, diantaranya kata ulama apalagi ay ta'atullah. Jadi setiap diri kita dibawa dalam ketaatan nih, itu berarti kita menyadari kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ingat namanya itu. Jadi kita diperintahkan seperti itu. Jadi konsep untuk bisa ketenangan, untuk nyaman, jauh dari stres itu ya. Hari ini orang kan mohon maaf ini wisata
baru-baru tadi Masya Allah rasa kayak apalah mendengar nih keluarga ya, di antara keluarga itu ramai lah orang kemana-mana, umrah juga hampir tidak dibatasi lagi nih ya. Kalau umrah ala kulli hal ya, ibadah ke sana memang perjalanan yang disunahkan. Ini perjalanannya ke 10 hari ya, 10 hari, sehari ke Dubai, sehari jam mampunya di Dubai, ongkosnya lah ke Dubai, 9 hari dihabiskan di Turki. Nah, lihat sejarah di sana. Berapa habisnya Pak? Habisnya itu 300 juta yang dihabiskan. Maka ulun kan maulah masjid lah, dia ulun 300 juta, atau maulah masjid tuntong masjid ulun nih. Nah, 300 juta tuntong masjid ulun tuh, tuh kan? Tidak dipakai jalannya ya. Tapi itulah ya, orang sugih banyak duit kan, apa orang 300 juta itu sedikit aja dari sekian M besi harta kan. Tapi kita berpikir sayangnya itu. Padahal tidak membawa ketenangan yang sebenarnya itu. Memang ada perintah di Quran itu ya, tapi di Quran itu kalau dalam perjalanan itu adalah untuk belajar. Untuk belajar sebenarnya. Berapa tuh? Surah Ar-Rum apa? Habis Zahara Fasadu tuh. Fasadu fil bari wa bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terus apa ayat selanjutnya? Setelah ayat itu apa? Nih. Habis kita fanzuru kaifa kana ada situ. Apa? Allah. Bila ayat ini kadang-kadang bisa blank. Kita untuk melakukan perjalanan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Jadi dikatakan di situ, silahkan adakan perjalanan, tapi perjalanan yang dalam rangka penelitian, bukan hiburan. Penelitian di situ. Jadi kalau kata-katanya yang zuru fanzuru itu sebenarnya bukan hanya melihat secara kasat mata, tapi di situ adalah menggunakan akal fikir. Dalam rangka penelitian, menyaksikan gimana Allah memperlakukan hamba-hamba orang-orang terdahulu ya, dengan azab yang dahsyat itu. Pelajarannya apa ujungnya itu? Kana aktsaruhum musyrikin. Itu ayat itu. Jadi mereka itu diazab Allah tuh, itu karena mereka musyrik. Nah, tapi kita mengadakan perjalanan sekarang banyak justru perjalanan yang musyrik. Perjalanan kesirikan mendatangi perkara-perkara yang ambil berkah katanya gitu kan. Nah, itu malah bermasalah. Jadi bahkan di hadis Nabi itu ya, perjalanan itu, safar itu adalah bagian dari azab. Nah, makanya orang tapi apa mau kata koler safar nang ada karuan, karena dikatakan itu bagian dari azab. Itu di hadis tuh riwayat Bukhari. Jadi safar adalah bagian dari azab. Kenapa? Nah, itu jelaskan simpel. Karena perjalanan itu guring kada karuan, makan kada karuan, sembahyang kada karuan. Gimana? Kalau di rumah semuanya karuan. Dan rumah dalam bahasa Quran itu adalah wa masakinu taradawnaha. Itu bahasa Allah dalam Quran. Itu salah di surah At-Taubah ayat 24. Itu rumah disebut Allah dengan wa masakinu tardaunaha. Rumah tenang yang kau ridha tinggal di dalamnya. Kenapa harus ditinggalkan rumah? Itu kan. Jadi paling nyaman di rumah. Kecuali ada keperluan baru kita keluar. Jadi kalau orang tuh hatinya kaya dengan zikir, hidupnya kaya dalam taat, insya Allah rumah tempat yang paling nyaman. Tidak ada masalah kalau kita di rumah. Jadi kenapa maunya artinya kunyuk-kunyuk? Akan merubah kita gitu. Ya, sebab kita ini sudah Allah ciptakanlah dalam masa tertentu, ya, dalam usia tertentu, di tempat tertentu, sudah. Maka tempatilah tempat itu dengan rasa syukur. Jadi kada usah berhayal-hayal hendak hijrah, hendak ke Cina, hendak ke Korea, apa lain. Postur tubuh kita juga sudah beda, malah aneh kalau kita ada di Korea sana. Paling aman, paling baik kita di Banjar, karena kita di Banjar sudah begini, gitu kan.
Nah, kacau orang dulu, ya, orang Arab dulu datang kemana-mana sampai ke Indonesia ini adalah syiar Islam, membawa Islam, sambil berusaha sendiri dagang, maka tersebarlah. Makanya Allah turunkan Nabi itu dari orang Arab, karena orang Arab itu adalah bangsa petualang, rihlatas syita'i was saif, itu memang karakter. Jadi itulah pilihan Allah itu, bangsa pilihan Allah itu. Nah, yang sekarang menjaga Ka'bah itu adalah pahaman yang sempurna, yang bisa mengamankan Mekah selalu tetap dengan keasliannya. Orang Indonesia memelihara Ka'bah bisa bakal lampu kuning, bisa. Itu kira-kira gitu ya. Jadi itu membela kita, kawan-kawan kita itu luar biasa memelihara Baitullah itu, mereka tegas. Orang macam-macam di situ, roh. Itu tegas, itu kita bangga itu. Memang begitu, ya. Nah, jadi perjalanan itu boleh, itu ibadah dan dakwah. Kalau selain itu hanya touring, traveling, apa itu? Oh, buang waktu, buliknya stres kan, habis. Nah, apalagi sampai kehilangan di perjalanan. Nah itu, jadi kembali tadi. Jadi waktu kita gunakan tadi sesuai yang ditetapkan Allah. Jadi ada waktu berzikir, gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada siang, malam, 5 waktu, pagi, petang. Sisanya silakan gunakan yang sudah Allah tetapkan, yang ma'isyahnya kebetulan ya alhamdulillah bisa di waktu yang itu tadi. Ternyata ya harus kerja malam, tidak masalah. Nah, maka kerja-kerja ma'isyah jangan sampai melalaikan ini. Ada dalam satu kaidah dalam kitab itu ya kitab akhlak itu. Jadi kaidahnya begini, kalau ma'isyah, pekerjaan gawian kita nih mengganggu nih, bukan meninggalkan, namun itu bahaya lagi nih, mengganggu yang fardu, yang sunnat muakkadah, maka pekerjaan itu ada baik, ada bagus, tinggalkan aja. Artinya mengganggu sembahyang nih, apalagi sampai mengganggu sembahyang Jumat, makinnya itu ini mengganggu ini sampai mengganggu, apalagi sampai meninggalkan, maka cepat-cepat pekerjaan itu tinggalkan. Ulun pernah ditanya guru aja, bolehlah ulun sembahyang menggabung zuhur, asar, maghrib, isya, ulun gawi beumbai jam 10 malam. Kenapa kayak itu? Nah itu kan, kenapa kayak itu? Jadi dijawabnya, ulun ini saja begawi jam 9 masuk 4 orang nih. Kada boleh sembahyang, begawi terus sampai boleh kena jam 9 malam selesainya. 9 pagi sampai jam 9 malam. Boleh kalau ke rumah, jadi sampai di rumah itu kadang tanggal 10, jam 10. Jadi ulun sembahyang isya dulu karena waktunya. Imba itu nggawi zuhur, asar, maghrib. Innalillah. Jadi kita kada ada untungnya jamak kulluh tuh kada ada. Jamak kulluh buka aja fikih mana ada. Pertama lakukan negosiasi atas nama hak asasi kan, jangan bakalah itu kita mau kada juga ampe apa begawi di situ hubungan seorang kita rugi, inya untung. Dengan kerugian kita menguntungkan orang, apa kita hasilnya? Kerugianmu ini kerugian akhirat, ampe cari yang lain. Sebelumnya gawi apa? Situ berapa sudah? 9 bulan. Nah, saya itu gawi sudah. Sebelumnya apa yang betul sekolah apa? Ya lawas saya sekolah menganggur. Nah waktu nganggur itu makan juga kah? Makan aja banjar. Jadi kita mau makan aja nganggur, bapak begawi. Yang terjaga apa? Insya Allah ada aja pekerjaan kan, Allah maha adil. Jangan menyalahi hukum Allah. Coba ada itu baik. Nah, ada juga satu korporasi yang tadi sampai anak buahnya kada sembahyang. Kada boleh. Itu. Akhirnya kita mediasi atas nama waktu itu dari kekawanan dari Lawas sudah kasusnya, dari ULM, dari UNLAM dulu yang mediasi semacam membela pekerja begitu atas nama hak asasi. Korporasi itu bekerja di wilayah yang menurut Muslim Kalimantan Selatan, jangan sampai merusak nilai-nilai yang terdapat di sini.
tolong kembalikan. Nah, jadi akhirnya disediakanlah fasilitas musala untuk bisa karyawan sholat gitu kan. Nah itu kan bagus. Di mediasi jangan hakun disuruh kayak itu hakun aja asal bagawi, jangan asal bagawi, harus sesuai koridor itu ya. Jadi kita ada aja cara-cara pembelaan itu. Jadi atas hak asasi manusia sekarang ini ada yang membela. Tapi kayak itu mana orang membela, kadang-kadang hak asasi juga. Ya karena itulah kita harus berjuang sendiri. Kalau ada ampihan mogok kita harus begawi. Ada aja gawian yang lain. Alam kita menyediakan aja. Nah tapi asal jangan gengsian. Pekerjaan Maisha itu ada, Allah menyediakan, mudah benar. Tapi kadang-kadang kita manusia yang ada terima dengan cara pekerjaan itu. Nah sebenarnya pekerjaan itu apa saja kita lakukan selama itu halal, tidak merampas orang lain, namun ketaatan tetap bisa kita laksanakan kepada Allah. Karena hakikatnya kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarang sudah hari ini? Sudah ada berbunyi lah sini. Ya, minandu Isra ini tarang aja, bila sudah warna hijau tuh, daun tuh hijau tuh berarti sudah tarang. Kalau masih hirang malam masih. Nah, itu aja. Nah, itu aja untuk hari ini. Ulun ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan perhatian sampeyan berataan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.